Hi guys, excellencies, ladies and gentlemen, hadirin hadirat, Om Wai. Baru saya dapat sambungan telepon dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok yang berkedudukan di Beijing, yaitu Bapak Dr. Andes Johari Oratmangun. Dan beliau ini adalah dulu pernah menjadi duta besar juga untuk Federasi Rusia dan pernah menjadi staf khusus dari Menteri Luar Negeri untuk isu-isu strategis. Artinya beliau memang orang yang sangat strategis, ya kan, sangat penting. Ya, lebih penting lagi karena posisinya ada di Beijing di Tiongkok sana, di mana kita bisa berbicara dengan beliau. Ya, Om Wai sengaja undang untuk ajak bicara tentang bagaimana suasana lunar, suasana hari raya Imlek di sana, kemudian juga bagaimana perkembangan COVID-19 dan penanganannya di negeri Tiongkok sana. Nah baiklah, Pak Ju, apa kabar? Sehat Pak Ju? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Aduh, Pak Yu tambah keren aja. aduh ya Pak Ju juga kelihatan seger, cerah banget tuh. Hah? Saya dengar barusan dari luar kota tuh, dari mana Pak Ju? Ada acara apa tadi? Iya, tadi ada acara diundang ada 26 duta besar. Hah? Kebanyakan tuh negara-negara akan berpartisipasi di Olimpiade musim dingin. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Menlu undang saya. Jadi kita meninjau fasilitas sekitar 1 jam naik kereta dari sini untuk Olimpiade musim dingin bulan Februari tahun depan. Jadi menarik fasilitas ski dan lain-lain lah. Oh ya, artinya untuk Olimpiade yang akan berlangsung Februari tahun depan ya, Februari ya, betul ya? Ya betul, Ya 2022. tahun depan tuh akan tetap dilaksanakan ya Pak Ju, dalam situasi yang mungkin pandemi masih berjalan ya? Ya, sejauh ini perencanaannya masih tetap dilaksanakan. Tadi kita lihat fasilitasnya semua luar biasa, sudah siap sebagian besar, jadi tinggal pelaksanaan saja. Oke, ya. Pak Jo, tadi ngomong-ngomong, ini kan masih suasana Imlek ya? Oh masih ini kan baru hari kedua selesai, besok kan Oh hari kedua ya, artinya kalau di Indonesia kita tahu lah, hari raya Lebaran, kemudian juga ada perayaan Imlek juga ada di Indonesia. Tapi kita ingin tahu suasana di Tiongkok khususnya di Beijing itu bagaimana Jadi dalam mungkin situasi pandemi singkat sekarang ini? aja begini, kita tahu kan di Tiongkok tahun baru Imlek itu Chinese New Year lah. Itu Yes. kan disebut festival musim semi atau Spring Festival atau bahasa Chinanya itu Chunche. Chunche. Nah, itu karena kenapa ini kan musim dingin di sini, di bagian utara musim dingin. Jadi festival musim semi itu untuk acara untuk berdoa kepada dewa-dewa lah zaman itu untuk musim tanam karena kan masih masyarakat agraris kan. Nah, ini festival musim semi ini juga itu berjalan sesuai kalender lunar. Karena itu disebut juga Lunar New Year begitu. Nah, di Tiongkok itu akan berlangsung selama 15 hari biasanya. Ditutup dengan lentera lampu-lampu itu. Nah, sejak tahun 90-an itu libur 7 hari di sini. Jadi sekarang kita dalam situasi libur 7 hari ini di Tiongkok ini. Nah, dalam konteks itulah masyarakat menyiapkan persiapan untuk merayakan Imlek. Tapi tahun ini tentunya ada himbauan-himbauan dari pemerintah karena ada COVID, jadi penekanannya lebih pada hubungan dengan keluarga. Kurang lebih begitu. Jadi misalnya kita nggak boleh bepergian, bukan nggak boleh, tapi dihimbau untuk tidak bepergian ke kota lainnya karena dikhawatirkan bisa memicu klaster-klaster baru. Walaupun tingkat penyebaran COVID di sini kan sudah rendah sekali. Sekarang kasus seluruh China kan tinggal 2000-an saja. Di Beijing sendiri tinggal 30-an. Jadi sudah jauh merendah, tapi mereka kan tidak ingin ada klaster baru. Tapi suasana perayaannya tetap di Beijing sangat terasa. Malah hari pertama kemarin saya keliling Beijing ke berbagai tempat dan bersama-sama masyarakat setempat merayakan
tahun baru Imlek kurang lebih. Terus hari kedua keluar kota. Oke. Nah, hari pertama ketika perayaan Imlek berlangsung, apakah ada pesta kembang api seperti biasanya atau bagaimana, Pak? Oh, memang pesta kembang api itu kan punya makna sebenarnya. Kalau kembang api yang dibuat atau dibakar di malam itu untuk ini mengusir yang nggak baik lah begitu. Kalau pagi hari ya kurang lebih begitu. Yang pagi itu menyambut. Namun demikian mengingat situasi sekarang dan juga dampaknya pada berbagai hal lalu tidak dilaksanakan. Jadi dikurangilah. Cuma semalam waktu menjelang malam itu di ring 3 dan ring 4 dari Beijing itu ada beberapa yang bakar begitu. Tapi kalau di ring 1, ring 2 enggak ada. Iya, iya. Nah, dalam situasi pandemi COVID sekarang, walaupun angka angka penularannya di sana itu menurun ya Pak ya, apakah masih diberlakukan protokol kesehatan di sana ataukah misalnya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya, apakah lebih kendor Pak? Kalau pakai masker itu masih ketat. Kemarin saya keliling ke berbagai tempat, bahkan sampai sekarang itu walaupun merayakan suasana begini, wajah-wajah mereka itu kelihatan ceria. Kita lihat kan dari mata mereka ikut bergembira dengan suasana perayaan di berbagai tempat turis begitu atau tempat hiburan itu gratis soalnya. Jadi semua pada ke sana, toko-toko makanan, restoran juga buka, tapi semua tetap dengan protokol kesehatan khususnya memakai masker dan di sini kan kita punya health kit. Jadi untuk masuk ke daerah turis tadi atau tempat-tempat hiburan tadi atau toko-toko atau mall, kita harus tunjukkan health kit kita scan barcode di tempat itu dan harus keluar health kit kita itu hijau. Kalau nggak hijau ya nggak diizinkan masuk, kurang lebih begitu. Iya, iya. Sana nggak pakai alat untuk nge-trace kayak di gelang-gelang di Singapura gitu Pak? Oh enggak, kita pakai health kit aja. Ini saya kasih contoh health kit saya ini. Saya bisa lebih jelas. Jadi itu hijau, ini health kit saya di Beijing. Saya punya health kit di berbagai kota karena kan saya sering bepergian. Ini yang di Beijing ini. Ya harus seperti ini. Bentar, saya harus buka dulu. Itu dia health kit saya tuh. Hijau kan itu. Oh iya ya. Nah itu dia. Oh itu tunjukkan ya, nanti cukup ditunjukkan di barcode-nya di capture secara digital. Kan, harus keluar seperti itu, hijau. No normal conditions. Jadi harus hijau baru kita dan ini suhu temperatur badan diukur. Kalau temperatur nanti disampaikan temperatur normal gitu. Lalu kita bisa masuk. Artinya kalau sudah pakai health kit kayak gitu, udah nggak perlu lagi pakai apa yang dibilang kalau di sini kan ada rapid antigen, tes kemudian PCR, apa nggak perlu di sana Pak? Oh kalau berkunjung ke kota lain kita perlu PCR test. Oke. Misalnya tadi sebelum saya keluar kota itu untuk peninjauan itu kita sehari sebelum keluar kota itu harus PCR test. Hasilnya negatif ya sudah kita pergi. Oke. Nah ini sekarang ngomongin soal vaksin atau vaksinasi, imunisasi di sana, bagaimana perkembangannya Pak Jo? Oh kalau vaksin itu sebenarnya untuk emergency use itu sudah dimulai sejak bulan Juli tahun lalu ya. Sejak bulan Juli untuk emergency use itu sudah dimulai. Nah kalau untuk umum mereka sebut 9 kelompok utama dulu itu sudah dimulai sejak awal Januari, 1 Januari karena targetnya itu 50 juta pada saat tahun baru Imlek kemarin. Nah, setelah tahun baru Imlek ini berlanjut terus. Jadi sudah dibuat target-targetnya dan saya sempat sejak awal Januari itu keliling juga melihat bagaimana vaksinasi di sini, orang antri kemudian dilakukan vaksinasi. Jadi sudah berjalan di seluruh Tiongkok ini dan ke depan akan berjalan terus. Ya Pak Dubas mungkin boleh disebutkan nggak mereka pakai vaksinasinya apa, jenis brandnya apa?
pakai Sinovac dan Sinopharm di sini. Oke, iya. Kan Artinya- dua brand itu yang ya. Artinya itu juga nanti komitmennya untuk penyediaan vaksin itu di Indonesia tetap seperti sedia kala ya dari China ya. Sudah dicapai kesepakatan ya. Kan pendekatan sudah kita lakukan sesuai instruksi dari Jakarta sudah jauh-jauh hari, lalu kemudian dengan kunjungan Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN bulan Agustus yang lalu ke Sanya menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Bio Farma dan Sinovac. Lalu kemudian Menteri Pak Menteri Koordinator Fungsi Kemaritiman dan Marinvest Pak Luhut dan Menteri Kesehatan pada saat itu Pak Terawan berkunjung ke Tencong itu bulan Oktober karena saya hadir juga di sana memastikan itu semua dan sudah berjalan kan ini sudah pengiriman fase kelima ya fase keempat kelima nanti setelah liburan Imlek ini dan seterusnya jadi komitmen tetap dijalankan Ya, dan artinya- ini chairman-nya Sinovac itu ini sangat suka nasi goreng loh. Saya suka ngajak dia makan nasi goreng. Oh, chairman-nya. Siapa Pak namanya, Pak? Aku harus baca namanya dulu di sini. Pokoknya sahabat dekat saya itu. Pak Dubes RI di Beijing ini lobbynya kuat sekali dan banyak temannya di semua kalangan di sana. Termasuk juga dengan para wartawan Indonesia apalagi ya. Oh iya. Di sini sebelum Imlek itu saya ngundang beberapa media makan malam lalu lumayan juga mereka wawancara saya di sini terus menyampaikan selamat tahun baru Imlek Kerbau. Kata mereka sih viral di sini dan saya lihat di Indonesia juga beredar banyak tuh. Kalau mereka Imleknya kerbau apa? Kerbau logam, kerbau emas itu apa artinya Pak ya? Kerbau logam. Jadi kerbau logam. Kerbau logam itu ya. Jadi tadi kembali lagi ke Imlek itu, jadi malam tahun baru itu bakar petasan itu untuk mengusir nasib buruk, lalu petasan di pagi hari itu untuk menyambut keberuntungan. Sementara itu rumah dan kota harus dibersihkan untuk menyambut keberuntungan itu, lalu kemudian dihiasilah karena itu kota-kota yang ada di China, di Tiongkok termasuk Beijing itu berhias diri istilahnya itu menyapu lahan supaya membuka jalan bagi keberuntungan. Jadi di mana-mana itu keluarga biasa tuh membakar uang kertas palsu dan lain-lain. Semua itu memakai simbol warna merah untuk mengusir yang buruk-buruk lah. Jadi yang dibakar uang kertas palsu Pak ya? Bukan kertas beneran ya? Itu kan ada legenda itu, jadi legendanya begini. Jadi ribuan tahun lalu itu ada monster namanya itu Nian. Itu kurang lebih artinya sama dengan kata tahun begitu dalam bahasa Mandarin. Nah itu selalu datang pada malam tahun baru dan menyerang penduduk desa. Nah penduduk desa semua itu biasanya lalu sembunyilah di rumah begitu, kecuali satu orang anak laki-laki. Kalau Indonesia mungkin namanya Wahyu kali ya. Kalau ya yang jelek itu, yang kalau Pak Johari yang baik-baik lah. Bukan, maksudnya ada anak laki-laki ini yang berani melawan dan yang berani. Oh iya, boleh lah. Yang punya nyali lah mengusir monster yang Nian tadi itu dengan menggunakan petasan. Jadi mengusirnya itu menggunakan petasan dan monster ini katanya takut akan suara keras, cahaya terang dan warna warna merah. Karena itu keesokan harinya lalu penduduk desa merayakan kemenangan atas monster itu dengan menyalakan lebih banyak kembang api. Sejak saat itulah benda-benda seperti petasan, kembang api, pakaian dengan dekorasi warna merah itu menjadi bagian penting dari festival musim semi. Nah, gitu kan. I did my homework lah. Oh, Pak
Pak Dubes, kalau di sana itu memang ngomongnya juga sama, Gong Xi Fa Cai Ya, gitu-gitu Gong ya? Xi Fa Cai, mengucapkan selamat tahun baru dulu, baru kemudian Gong Xi Fa Cai. Gong Xi Fa Cai itu kan artinya supaya Anda menjadi kaya, menjadi makmur begitu. Oh, ngomong-ngomong makmur tuh jadi inget angpau ini. Ada bagi-bagi angpau nggak di sana kayak di sini? Ya? Adalah. Saya kan harus kasih ke apa yang bantu-bantu saya selama inilah. Oh, jadi Pak Dubes yang ngasih kepada staff segala macam, ha? Hah? Memberikan kepada mereka yang bantu saya sehingga lancar saya jalan kemana-mana dan lain-lain kan. Angpaunya kan bisa macam-macam, bisa traktir makan, Ya, bisa kasih kue, jadi ya. nggak harus uang, jadi atau makan bersama dengan menu tradisional, seperti itulah. Ya Pak Dubes, terakhir ini untuk soal imunisasi, vaksinasi yang sudah berlangsung dan sudah Anda bilang tadi sudah lebih dari puluhan juta yang sudah divaksin Nah, ya. targetnya 50 juta. Oh, targetnya 50 juta ya. Artinya sudah Targetnya 50 juta sudah. Targetnya 50 juta sampai tahun baru kemarin, jadi tanggal 12. Oh, udah memenuhi target itu Sudah, ya? sudah. Sudah terpenuhi. Oke. Nah, setelah divaksin dan kemudian begitu banyak masyarakat yang sudah melakukannya, bagaimana suasana di sana, Pak? Masyarakat yang sudah divaksin kemudian menjadi happy kah? Kemudian gaya hidupnya kembali seperti sedia kala kah atau new normal? Bagaimana, Pak? Kalau saya kan kebetulan saya kenal banyak orang yang sudah vaksin, ya, karena sering makan juga sama mereka dan lain-lain, ya kelihatan senang, happy. Tetapi satu yang utama, mereka tetap tidak meninggalkan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu tetap dijalankan. Setelah divaksin gaya jalannya udah beda, Pak. Tapi yang jelas wajahnya ceria begitu, wajahnya ceria. Gitu ya. Kalau kita lagi baru ini, kalau dia menceritakan bahwa saya sudah vaksin itu kelihatan keceriaan begitu. Tapi tetap itu maskeran lagi dan lain-lain ya. Dan semua itu dengan tahun baru ini kan karena tahun baru kerbau logam itu kan ada simbolnya itu. Simbol kerbau logam itu kan menggambarkan ketekunan, kejujuran, pekerja keras, dan selalu memberikan kontribusi pada kemanusiaan. Jadi ini tahunnya, setelah tahun yang kemarin, sekarang tahunnya untuk kita bersama-sama majulah. Oh iya. Ini ngomong-ngomong divaksin, Pak Dubes juga ditawari nggak untuk divaksin di sana? Ya yang penting kan kelihatan saya sehat kan. Itu kan jawabannya. Iya. Udah sehat. Kalau Pak Jo udah jaminan mutu lah. Seger dari dulu, happy always. Pak Jo, ini soal hubungan diplomatik bilateral kedua negara ya. Ya Pak Jo. Apa yang menjadi prioritas tugas Anda sebagai duta besar untuk menjalankan misi apa yang dibebankan oleh pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok, Pak? Saya kira misi itu seperti sudah disampaikan, diinstruksikan oleh Bapak Presiden dan Menteri Luar Negeri tentunya kepada kami. Tapi sekarang sesuai pernyataan Bu Menlu juga kan kita refocusing sedikit because of the COVID ya. Tapi yang jelas itu diplomasi ekonomi. Lalu yang kedua itu diplomasi kesehatan. Lalu yang ketiga kan diplomasi perlindungan warga. Kan warga negara Indonesia di sini. Lalu kemudian diplomasi dalam konteks regional arsitektur kontribusi kita dan dalam tatanan global. China kan pemain regional dan pemain global. Jadi ada di situ juga. Lalu yang terakhir itu infrastruktur diplomasi lah. Nah, dalam konteks diplomasi ekonomi kan kita harus membantu bagaimana proses recover kita setelah pandemi. Itulah yang kita lakukan. Di tahun 2020 itu volume perdagangan kita itu sampai 78 miliar loh Mas. Gede itu 78 miliar US dollar. Ekspor kita, ini yang saya senang, ekspor kita naik di atas 10% Mas. Meaning that ternyata dalam situasi pandemi itu ekonomi kita masih bergerak. Jadi naik 10,1 atau 10,2%. Ini data dari kepabeanan Tiongkok.
di mana import menurun. Jadi defisit kita menurun banyak, Mas. Menurun hampir 70%, Mas. Defisit perdagangan Yang kita ekspor apa Pak Dubes di sana Pak Dubes? Ekspor. Nah, menarik ini ekspor kita selain yang tradisional, itu ada produk-produk baru sebagai hasil investasi. Kenapa? Karena investasi dari China juga naik. Sekarang China ranking kedua, realisasi dari investasi 2020 itu 4,8%. Di 2019 itu naik 96%, Mas. Nah, ini kan investasinya ke produk-produk yang memberikan nilai tambah. Nah, hasilnya itu mulai nih diekspor. Besi dan baja misalnya. Jadi itu kan ekspor ke sini meningkat di atas 100%. Yang berikutnya juga ini, Mas, produk-produk manmin, makanan dan minuman. Wah, luar Dari biasa kita itu ya meningkat kopi misalnya, lalu sarang burung walet. Kemudian Wah, saya pernah lihat di ruang kerja Anda dulu tunjukkan ada kopi Indonesia, sarang burung walet segala macam. Wah, promosinya hebat lah Pak Dubes. shrimp cracker, kerupuk udang juga. Jadi yang itu naik-naiknya signifikan. Palm oil juga, itu kan yang standar batu bara, palm oil. Furniture kita, furniture dan kayu olahan juga naik secara signifikan, dan lain-lain. Alas kaki itu naik secara signifikan, Mas. Nah, itu untuk perdagangan dan investasi. Nah, tourism tentunya karena situasi begini, tourism belum bisa kita harapkan banyak, walaupun saya kampanye di sini itu work from Bali. Jadi kan sekarang work from home bisa kan work from Bali. Itu sejak April sudah saya kampanyekan, atau bulan Mei itu di TV sini kalau tampil saya langsung itu. You can work now from Bali as well. Karena kan mereka diizinkan, khususnya perusahaan-perusahaan yang berbasis internet, itu mereka bisa kerja dari rumah atau dari tempat-tempat wisata. Nah, jadi tourism. Yang satu juga yang kita tonjolkan di sini itu digital ekonomi, Mas. Ini masa depan kita, Mas. Karena kontribusi digital ekonomi di Tiongkok ke GDP mereka itu 32%. Nah, kita kontribusi digital ekonomi kita, padahal digital ekonomi kita itu paling besar di Asia Tenggara, itu ada 6 unicorn kita, itu transaksi digital tahun lalu 44 miliar. Nah, kontribusinya itu ke GDP sekitar 3%, Mas. Jadi kalau kita bisa kerjasamakan ini dengan Cina dan berbagai leading negara di bidang digital ekonomi, maka kalau prediksinya itu 2025 kan hanya 4 tahun lagi, Mas. Itu digital ekonomi kita di kisaran 130 sampai 150 miliar. Itu kontribusinya sudah 9 sampai 10% dari GDP. Itu sudah mendekati atau sama dengan kontribusi dari tourism ekonomi yang berbasis tourism. Nah, ini yang kita kembangkan juga kerjasamanya dengan Tiongkok. Kira-kira begitu, Mas. Di balik betapa kita masih banyak impor hampir semua produk dari China, dari RRC, dari Tiongkok, tapi kita juga masih bisa mengekspor barang kita, jasa kita, dan jumlahnya ada peningkatan yang mulai terasa signifikan gitu ya. Nah, terakhir barangkali Pak Dubes, Pak Jo, ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat Indonesia dalam situasi pandemi ini? Baiknya seperti apa, khususnya juga kalangan pebisnis kita? Saya kira yang ingin saya pesankan tentunya kita tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, karena saya lihat masyarakat Tiongkok itu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua, jangan takut terhadap vaksin, karena sudah banyak negara menjalankan itu, salah satunya di China, dan kita melakukan kerjasama. Vaksin ini kita tidak hanya membeli, Mas, tetapi juga yang dikirimkan ke Indonesia itu dalam bentuk curah, lalu diproduksi di Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu kan Menlu Wang Yi berkunjung ke Indonesia, courtesy call ke Bapak Presiden, bertemu dengan Menlu Retno dan bertemu dengan Menko Luhut dan Wakil Menteri Perdagangan. Jadi kesepakatannya banyak, dan salah satunya adalah ingin bekerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai manufacture hub untuk vaksin.
Itu kan luar biasa karena Bio Farma, Kimia Farma dan lain-lain sudah punya pengalaman vaksin tapi untuk penyakit yang lain. Jadi tinggal dikerjasamakan. Nah, karena itu vaksin akan memberikan manfaat. Jadi kalau protokol kesehatan dijalankan dengan baik, semua bisa menerima vaksin, ekonomi kita akan bergerak lagi perlahan. Dan sekarang kan sudah banyak prediksi bahwa ekonomi kita akan bergerak ke arah positif lagi. Jadi disiplin dalam menjalankan itu saya sangat yakin tentunya kita akan keluar dari situasi ini dan kembali membangun ekonomi negara kita. Luar biasa. Pak Jo, itu sungguh informasi yang sangat berharga sekali. Ini good news ya. Satu sharing yang sangat penting. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, dan juga yang penting inspiring isunya, informationnya ini. Ya Pak, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan acara ini. Ya, ini namanya program Info A1. Wah, karena kita langsung dapatkan dari sumber-sumber primernya. Di antaranya Pak Dubes RI di Tiongkok, yaitu Pak Johari Oratmangun. Terima kasih Pak Jo. Demikian tadi bincang-bincang Obwai dengan Duta Besar RI untuk Republik Tiongkok, yaitu Bapak Johari Oratmangun, yang sudah memberikan gambaran yang begitu jelas tentang bagaimana suasana Imlek di negeri Tiongkok dan juga suasana setelah mereka menjalani vaksinasi COVID melalui Sinovac dan Sinopharm. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Bye.